sahabat di dalam Kristus, selamat datang kembali dalam renungan di balik layar Rebal, tempat di mana kita tidak hanya membaca ayat, tetapi masuk ke dalam ruang-ruang sunyi yang jarang dijamah, ruang yang sering kita lewati tanpa melihat ke dalamnya. Hari ini, kita memasuki salah satu misteri terbesar dalam dunia rohani, sosok-sosok yang hanya muncul pada momen-momen tertentu dalam Alkitab. Sosok yang kehadirannya membuat manusia terpana, takut, bahkan tidak berani mengangkat wajah. Kerub dan serafim, dua makhluk sorgawi yang menjadi penjaga hadirat Allah. Bukan seperti malaikat biasa, bukan seperti gambaran anak kecil bersayap dalam lukisan, melainkan makhluk-makhluk penuh kemuliaan, penuh api dan penuh keagungan. Saat ini, kita akan menyingkap misteri mereka, bukan sekedar untuk tahu, tetapi untuk mengenal betapa besarnya hadirat Allah yang kita sembah. Mari bersama dalam Rebal, misteri keberadaan kerub dan serafim. Mari berdoa. Bapa yang kudus, dalam kerendahan hati kami datang memohon terang dari Roh Kudus. Bukalah hati kami untuk melihat kemuliaan-Mu melalui misteri yang Engkau singkapkan dalam firman-Mu. Ajari kami merespon bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat dan cinta kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, siapakah kerub dan serafim? Dua makhluk ini sering dikira sama, padahal kerub dan serafim adalah dua jenis makhluk sorgawi yang berbeda fungsi, bentuk, dan simbolnya. Kerub muncul dalam konteks penjagaan kekudusan, pemeliharaan hadirat Allah, serta tahta dan kemuliaan Allah. Kerub pertama kali muncul di Kejadian 3 ayat 24, ketika Allah menempatkan kerub dengan pedang berapi untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Kerub bukan penjaga biasa, mereka adalah simbol kekudusan yang tak dapat ditembus. Mereka muncul juga pada tutup tabut perjanjian, dua kerub emas yang wajahnya saling berhadapan menaungi takhta belas kasihan. Kemudian pada kitab Yehezkiel pasal 1, Yehezkiel melihat kerub dalam penglihatan dengan ciri 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan raja wali. 4 sayap penuh api dan kilat, bergerak cepat seperti kilatan, juga disertai roda-roda penuh mata. Ini adalah makhluk pembawa kehadiran Allah yang menggetarkan bumi. Sementara serafim hanya muncul di satu bagian Alkitab, yakni Yesaya pasal 6 ayat 1-7. Cirinya adalah memiliki 6 sayap, 2 untuk menutup wajah, 2 untuk menutup kaki, dan 2 untuk terbang. Hidup dalam atmosfer api dan kemuliaan, serta menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kata serafim berasal dari bahasa Ibrani saraf, yang berarti yang menyala, yang membakar, atau makhluk berapi. Serafim adalah makhluk yang hidup di tengah lautan kemuliaan yang membakar. Mereka tidak menjaga pintu surga, tetapi mengelilingi tahta dan menyembah tanpa henti. Jika kerub adalah penjaga kekudusan, maka serafim adalah pemancar kekudusan. Ketika Allah menciptakan kerub dan serafim, itu bukan karena Dia butuh penjaga. Allah bukan raja yang takut tahtanya direbut. Allah Maha Kuasa, tak ada yang bisa mendekatinya tanpa izinnya. Lalu mengapa ada kerub dan serafim? Jawabannya, karena kekudusan Allah terlalu besar untuk ditanggung sembarang makhluk. Kudusnya begitu murni, begitu dahsyat, begitu membakar sehingga apapun yang tidak suci akan hangus seketika. Kerub dan serafim adalah makhluk sorgawi yang diciptakan untuk mampu berdiri dalam kekudusan ekstrim itu. Mereka menjadi pelindung hadiratnya, pengawal kemuliaannya, saksi keagungannya, dan penyembah abadinya. Bagi manusia yang berdosa, berada dekat hadirat itu artinya mati. Karena itu Allah memakai kerub dan serafim sebagai perantara ruang dan sebagai penanda batas hingga manusia disucikan. Tuhan bisa saja membuat kerub dan serafim seperti manusia, namun bentuk mereka mengandung bahasa simbolis surgawi yang menyingkapkan karakter Allah. Kerub dengan 4 wajah mengandung arti manusia melambangkan hikmat,
singa melambangkan otoritas, lembu melambangkan kekuatan, serta Raja Wali melambangkan kecepatan dan visi rohani. Ini simbol bahwa kerub membawa kemuliaan Allah dalam totalitas karakternya. Sementara serafim dengan 6 sayap, 2 sayap yang menutupi wajah melambangkan hormat sempurna kepada Allah. 2 sayap yang menutupi kaki melambangkan kesadaran bahwa mereka ciptaan, dan 2 sayap yang terbang melambangkan siap taat dalam sekejap. Serafim menutup diri bukan karena malu, tetapi karena bahkan makhluk paling murni pun tetap tidak mampu menatap kemuliaan Allah secara langsung. Bentuk mereka mengajarkan satu pelajaran besar, yaitu semakin dekat kepada Allah, semakin besar kesadaran akan kekudusannya, dan semakin murni seseorang, semakin ia rendah hati di hadapan Allah. Selanjutnya, mari bersama kita lihat misteri dari kerub dan serafim. Yang pertama, misteri kerub dalam Eden. Mengapa mereka yang ditempatkan? Kejadian 3 ayat 24 mencatat, "Ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan." Mengapa bukan malaikat biasa? Mengapa bukan serafim? Karena tugas kerub adalah melindungi akses menuju hadirat Allah. Pohon kehidupan adalah simbol dari keabadian, kehadiran Allah dan kehidupan kekal. Manusia yang berdosa tidak boleh memakannya, bukan karena Tuhan kejam, tetapi jika manusia hidup kekal dalam dosanya, ia akan membawa kutuk itu selamanya. Karena itu, kerub menutup akses itu. Tapi ketika Yesus mati di salib, akses itu terbuka kembali, bukan melalui taman fisik, tetapi melalui darah anak domba. Yang kedua, misteri serafim dalam tahta Allah. Mengapa mereka menyembah tanpa henti? Yesaya melihat serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Apakah Tuhan butuh disembah? Tidak, Tuhan tidak butuh disembah. Kitalah yang butuh menyembah. Serafim adalah gambaran kehidupan penyembahan yang sejati, teladan ketaatan yang murni, dan simbol bahwa penyembahan bukan hanya sebatas pada lagu, tetapi respon terhadap kemuliaan Allah. Yang ketiga, misteri kerub di tabut perjanjian. Apa maknanya bagi kita? Keluaran 25 ayat 22 mencatat, "Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Itu berarti suara Allah keluar dari ruang yang dijaga kerub. Hadiratnya dinyatakan di antara mereka dan belas kasihan terpancar dari sana. Karena itu, jika seseorang mengabaikan kekudusan hidup, ia akan kehilangan kepekaan mendengar suara Tuhan. Dan yang keempat, misteri hubungan kerub dan serafim dengan kita hari ini. Kerub dan serafim bukan sekedar makhluk sorgawi. Mereka adalah bahasa visual Tuhan untuk menunjukkan betapa kudus hadiratnya, betapa berharga akses kepadanya, betapa seriusnya dosa, dan betapa dalamnya kasih Allah yang membuka jalan kembali. Yesus tidak menebus kita agar kita menjadi orang baik. Yesus menebus kita agar kita masuk kembali ke hadiratnya yang dijaga kerub dan disembah para serafim. Karena itu, hidup Kristen bukan sekedar moral, tetapi perjalanan kembali ke pusat hadirat Allah. Sahabat, jika kerub menjaga hadirat Allah dan serafim menyembah di dalamnya, maka Yesuslah jalan masuk ke tengah-tengah kemuliaan itu. Dialah yang membuka akses yang ditutup kerub di Eden. Dialah yang menjadi korban penyucian yang dinyanyikan serafim sebagai kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi, mendekatlah kepada Yesus, berjalanlah dengan Dia, karena hanya Yesus sajalah yang dapat membawa kita ke tempat di mana kerub berdiri dan serafim menyembah. Mari bersyukur dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau membuka jalan bagi kami menuju hadirat Allah yang kudus. Ajari kami hidup dengan hormat, dengan kerendahan hati, dan dengan kekudusan. Sucikan hati kami, agar kami tidak hanya mengenal Engkau, tetapi mengalami Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebel yang diberkati Tuhan, terima kasih karena sudah bersama dalam renungan di balik layar saat ini. Misteri kerub dan serafim bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah begitu agung, begitu murni, begitu mulia, dan bahwa melalui Yesus kita dipanggil untuk masuk ke hadirat itu tanpa rasa takut. Sampai bertemu pada Rebel berikutnya, dan tetaplah hidup dalam kekudusan hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.